بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama tidak lupa untuk kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat, yang seandainya pun kita mencoba untuk menghitung nikmat dan karunia ini, tidak akan mampu kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau mencoba untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan, yang sudah kita rasakan, maka tidak akan mampu kita menghitungnya. Dalam satu hari saja kita bangun tidur sudah dapat nikmat dari Allah, beranjak dari tempat tidur dapat nikmat dari Allah, bisa melihat, bisa bergerak. Berapa banyak orang yang buta berharap bisa melihat, berapa banyak orang yang stroke berharap bisa bergerak. Lalu pagi harinya mungkin kita sarapan, berapa banyak orang yang kelaparan gak bisa sarapan. Bisa bertemu anak, istri, orang tua, berapa banyak orang yang sudah tidak ada orang tuanya, sudah tidak memiliki istri, sudah tidak ada suaminya, anaknya belum ada, yang belum punya anak, ada yang anaknya meninggal dunia duluan. Tak terhitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hanya dalam satu hari tidak bisa kita menghitungnya, apalagi dalam jumlah hari yang telah kita lewati. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajari kita jalan iman dan Islam. Rasulullah lah yang mengajari kita bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah, bagaimana seharusnya kita bersikap atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tadi. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pun telah menegaskan dalam firman-Nya, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, akan aku tambah nikmat tersebut, kualitasnya ataupun kuantitasnya. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Muncul pertanyaan, kalau begitu Ustadz, gimana cara kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Ya, ikuti, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada panutan, ada suri tauladan bagaimana kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus, tentang bagaimana kita berusaha untuk mensucikan kembali nafs kita, jiwa kita, yang mana nafsu ini kalau tidak kita kembalikan, kalau tidak kita benarkan, kalau tidak kita jaga, kalau tidak kita muhasabah,
Maka Allah Subhanahu wa taala pun telah menyampaikan dalam Al-Qur'an, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu kita, jiwa kita ini kalau kita biarkan saja, maka nafsu kita akan senantiasa menyuruh kita untuk berbuat yang jelek, yang tidak sesuai syariat, yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah butuhnya kita untuk mengkaji dan belajar tentang bagaimana menjaga nafsu ini. Semoga kita semua meninggal dunia dengan keadaan nafsu kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana bisa menjadi jiwa yang tenang? Ya. Allah Subhanahu wa taala pun sebenarnya sudah memberikan caranya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka hati itu, jiwa itu akan tenang. Ya. Dan pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita adalah tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi versi lebih khususnya, yaitu tentang doa. Tentang doa. Doa ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an merupakan bagian dari zikir. Jadi semua doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua doa kita itu termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya tidak berlaku kebalikannya, tidak semua zikir adalah doa. Zikir itu luas. Ya. Zikir itu ya, bisa dengan mengucapkan tasbih subhanallah, bisa dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah, bisa dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, bisa dengan mengucapkan haula bisa dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Oh, zikir itu. Bisa juga zikir itu dengan membaca doa. Ya. Kita masuk masjid, ada doanya, itu termasuk zikir. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid ada doanya. Doanya itu termasuk zikir. Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya. Kita dalam posisi lagi santai misalnya, kita ingin mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, itu termasuk apa? Zikir, termasuk doa juga. Jadi semua doa itu adalah zikir, walaupun tidak semua zikir adalah doa. Nah, maka supaya lisan kita senantiasa ya basah dengan zikir, salah satunya adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ibadah. Subhanallah. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku misalnya rumah yang nyaman, pasangan yang sepadan, pasangan yang membimbingku kepada akhirat, kepada surga, ya, lingkungan yang menjaga imanku, menjaga Islamku. Nah, itu doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu permintaan kita kepada Allah, itu sudah bernilai ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam salah satu doanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam salah satu hadisnya, ad-du'a'u minal ibadah. Ad-du'a'u minal ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Bahkan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Faman alhamad du'a fa innal ijabata ma'ah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak memikirkan apakah akan diijabah doa ini atau tidak. Sudah enggak mikirin ke sana. Kenapa? Kata beliau, ana la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Aku itu yang penting bagiku, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya, dengan sebenar-benarnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Jadi bagi beliau yang penting minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting lisan ini berucap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tatkala seseorang itu meminta, maka sejatinya seseorang itu sedang merendah. Namanya doa, namanya permintaan itu dari bawah ke atas, ya. Tatkala seseorang berada di posisi yang lemah, berada dalam posisi yang susah, berada dalam posisi yang sulit, ya. Saat itulah dia akan meminta pertolongan kepada orang yang di atas, orang yang dia lihat mampu, orang yang dia lihat bisa, orang yang dia lihat memiliki kekuatan. Maka tatkala seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ibadah itu. Tatkala kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita benar adalah hamba Allah, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diucapkan oleh Umar bin Al-Khattab. Diijabah itu nomor 2. Nomor 1 yang penting berdoa dulu. Lalu beliau mengatakan, faman alhamad du'a fa innal ijabata ma'ah. Karena kalau seseorang itu memang sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia itu mau mengucapkan doa, supaya dia itu mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kan tunjukan dari Allah. Ini kan adalah taufik dari Allah. Ini adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia mau meminta kepada Allah. Ya pastilah Allah akan mengijabah. Maka ijabah itu nanti dari Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Mau kita benar-benar mengharapkan atau tidak, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya. Makanya kebalikannya adalah kalau seseorang itu merasa tidak butuh meminta kepada Allah. Sudah kaya raya, rumah ana udah besar, mobil ana udah banyak, sehat. Nah, apa yang terjadi? Kayak Fir'aun. Ya. Fir'aun kenapa sampai muncul kesombongan pada dirinya? Karena dia merasa sudah memiliki apa yang dia inginkan. Harta sudah berlimpah, kekuasaan jauh besar, badannya sehat, tegap, kuat, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kisah Israiliyah. Tampan. Tatkala dia merasa, aku sudah gak butuh kepada Allah, aku sudah tidak butuh meminta kepada orang lain, aku memiliki semua yang aku butuhkan. Akhirnya apa? Merasa dia adalah Tuhan, mengatakan ana rabbukumul a'la. Di situ awalnya. Bermula dari tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup, merasa Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang atau barang siapa yang sombong dari beribadah kepadaku. Ini yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah doa. Yang dimaksud dalam ayat ini ibadah secara khusus adalah doa. Secara umum semua ibadah. Tapi secara khusus ayat ini turun terkait masalah doa. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, merasa tidak butuh meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, justru akan aku masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Ya, karena dia merasa tidak butuh. Dia tidak mau merendahkan dirinya di hadapanku, kata Allah. Aku sudah sunni, aku sudah ini, aku sudah ini. Iya. Tatkala seseorang malas, ya, enggan untuk sekedar meminta kepada Allah, sejatinya dia telah sombong kepada Allah. Sejatinya dia sedang apa? Dia sedang tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang beda kasus kalau di hadapan manusia. Iya.
Kalau di hadapan manusia, kepada manusia, kita nggak usah meminta-minta, melas-melas, nggak usah. Ya. Itu kepada manusia. Kenapa? Karena kita tidak boleh, bahkan terlarang. Kalau kita sampai merendahkan diri di hadapan manusia, kita sama. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Kita semua ini anak Adam. Kita semua ini terlahir dari tanah. Ya. Sama kita posisinya. Ya, nggak boleh kita sampai memohon-mohon kepada orang tolong begini-begini sampai berlebihan, nggak boleh. Ya. Karena apa? Kita tidak boleh menghambakan diri kepada manusia. Maka kepada manusia, ya iya betul. Jangan terlalu mudah meminta. Apalagi melas-melas merendahkan diri di hadapan manusia. Nggak usah. Beda dengan di hadapan Allah. Ya. Kalau di hadapan manusia itu sebenarnya manusia itu sendiri terbatas kemampuannya. Kalau kita meminta-minta kepada dokter untuk menyembuhkan penyakit kita, apakah dokter mampu mengangkat penyakit kita? Gak mampu sebenarnya. Dia hanya mampu untuk berusaha dengan keilmuan yang dia miliki, ya, untuk memberikan ya obat, memberikan pelayanan, pemeriksaan, ya, melakukan pembedahan, melakukan operasi. Dia hanya mampu mengupayakan. Kalau Allah tidak kehendaki, ya, tidak akan sembuh, bahkan mati. Banyak kasusnya. Karena dokter tidak bisa memberi kesembuhan. Yang bisa memberi kesembuhan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meminta kepada seseorang misalnya kekayaan. Manusia bisa ngasih kita berapa sih kekayaan? 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 10 miliar. Kalau Allah kehendaki, ya, Qarun saja yang jumlah hartanya luar biasa, bahkan gudang kekayaannya, sekedar kuncinya saja itu harus diangkat oleh 8 orang yang kekar. Qarun itu, ya, kuncinya harus diangkat oleh 8 orang yang kekar. Itu baru kunci. Kira-kira kunci itu ada apa namanya ya? Ada tempat kunci gitu ya. Ada tempat kuncinya kayak gimana? Terus kalau sudah tempat kuncinya kayak gimana, gerbangnya kayak apa? Nggak mungkin lah kalau kuncinya aja harus diangkat oleh 8 orang gitu. Ternyata gudangnya hanya sebesar masjid ini, nggak mungkin dong. Masjid ini kuncinya seberapa besar sih? Diangkat 1 orang, anak kecil aja bisa. Ini si Qarun ini sekedar kuncinya diangkat 8 orang kekar. Nggak kebayang berapa besar gerbangnya. Ya. Kalau sudah kelihatan atau terbayang gerbangnya, nggak kebayang berapa besar bangunannya. Nggak mungkin bangunan besar besar gerbangnya, terus isinya kecil, mana mungkin. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, kuncinya saja diangkat 8 orang yang kekar, bukan anak kecil, bukan orang tua, tapi anak muda tambahan lagi kekar. Baru bisa ngangkat kuncinya. Gimana buka pintunya, gitu kan. Tapi dengan begitu mudah Allah Subhanahu wa taala lenyapkan. Maka apalah arti 10 miliar, apalah arti 100 miliar? Ya, Allah Subhanahu wa taala begitu mudah untuk menghilangkan hal tersebut. Mungkin hari ini ya bagi sebagian orang yang gajinya UMR 1 miliar itu kayak wah banget gitu ya. 10 miliar kayak keren gitu. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada 10 miliar ternyata tidak ada apanya. Masih lebih berharga iman, masih lebih berharga Islam. Masih lebih berharga ya ketakwaan kepada Allah, masih lebih berharga ya hadir di kajian. Pahala dari Allah itu lebih besar, lebih bernilai. Nanti akan kita rasakan dan kita buktikan di hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, doa ini ringan sebenarnya, tapi berat timbangannya. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja, Allah mampu memberikannya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi setelah memberikan tantangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalau seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia paling pertama sampai manusia paling akhir, Masya Allah, sejak Nabi Adam alaihi salam sampai nanti hari kiamat, manusia, insakum wa jinnakum, yang manusia dan jin, gak cuma manusianya. Hari ini penduduk bumi, kalau saya tidak salah baca, itu 5 miliar hari ini, ya, hari ini itu 5 miliar. Nggak kebayang sejak zamannya Nabi Adam udah berapa puluh miliar jumlah manusia. Itu manusianya. Lalu kata Rasulullah SAW tadi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jinnya sekalian. Berapa jumlah jin? Nggak tahu, saya nggak pernah ada survei, ya. Sejak zaman kapan? Jin itu sudah ada sejak sebelum Nabi Adam. Mereka sudah tinggal di bumi ini sejak sebelum Nabi Adam diciptakan. Sudah ada. Itu dari zamannya jin pertama, nggak tahu siapa namanya, sampai jin terakhir. Wah, itu berapa puluh miliar totalnya, digabungkan manusia dan jin. Lalu semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan semua yang dia inginkan. Saya misalnya minta 10 triliun, boleh. Ada yang minta 100 juta triliun, silahkan. Itu satu orang dikali sekian miliar, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki sedikit pun. Ada mengurangi? Iya ada. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil sebuah jarum, kita masukkan ke dalam lautan, kita angkat, ada satu tetes, nah itu yang berkurang. Itu permintaan semua manusia, semua jin dari awal sampai akhir dengan semua permintaannya. Gak bagi-bagi, ya. Kamu mintanya apa? Oh, minta mobil, minta rumah, yang ini minta rumah. Enggak, ini minta apa? Semua sebutkan. Minta rumah, mobil, harta, ini semua sebutkan. Dikali jumlah seluruh manusia, ditambah jumlah seluruh jin, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Menguranginya bagaikan apa? Bagaikan setetes air dibandingkan air selautan. Gak usah setetes air, ya, gak usah dibandingkan dengan lautan. Setetes air dari satu gelas ini aja udah kayak apa gitu. Gak ada nilainya. Setetes dari segelas itu gak ada nilai. Bayangkan ini setetes dari selaut. Oleh karena itu kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, gak usah tanggung-tanggung, minta semua. Aduh, minta berapa ya sama Allah? Minta 10 juta, dikit banget. Ya, mungkin karena sebagian kita mungkin karena gajinya masih UMR, wah 10 juta aja kayak besar. Padahal itu bagi Allah Subhanahu wa taala kecil. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sebesar-besarnya. Tentu permintaan paling utama kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat, ya Allah, Allahumma adkhilnil jannah. Atau saya lupa secara lafaz, kalau tidak salah pokoknya maknanya, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Yang paling rendah gak apa-apa, kalau gak salah secara lafadznya seperti itu. Lalu tatkala Rasulullah SAW mendengar sang sahabat berdoa seperti ini, ditegurlah. Ngapain minta apa? Surga paling rendah. Fas'alullah wa idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdausal a'la. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah minta surga, jangan minta yang penting masuk surga. Enggak. Mintalah masukkan ke dalam surga Firdaus, yaitu surga yang paling tinggi. Intinya surga, sumbernya surga, itu adalah surga Firdaus. Kalau di surga ada sungai-sungai, ya, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamr, sungai dari air yang sangat nyaman, ya.
Itu sumber sungainya dari surga Firdaus. Surga yang lain itu hanya kelewatan sungainya saja. Sumber sungainya ada di surga Firdaus. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus. Itu yang jangan sampai kita lewatkan. Sehari saja dalam hidup kita jangan sampai terlewat mengucapkan Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus, atau Allahumma inni as'aluka firdausal a'la, atau dalam bahasa Indonesia enggak apa-apa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga firdaus yang tertinggi. Jangan sampai ada satu hari dari hidup kita terlewati kita tidak membaca doa ini. Karena itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar bersungguh meminta kepadanya. Buktikan dengan apa? Setiap hari minta. Jangan sampai kita kalah sama anak kecil. Anak kecil kalau sudah minta sesuatu, wah, ngerengek. Padahal yang diminta anak kecil kepada orang tuanya apa? Paling mainan, ya. Paling makanan mungkin kalau anaknya suka makan, ya. Itu mereka aja merengek-rengek kepada orang tuanya supaya diberikan hal yang bagi kita mungkin itu adalah receh, ya. Bagi kita adalah hal yang murah. Maka tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus, jangan sampai kalah sama anak kecil. Ucapkan setiap hari. Ingat, aduh hari ini belum minta surga Firdaus, langsung baca Allahumma inni as'aluka firdausal a'la. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga tertinggi. Ada nggak yang nggak pengen masuk surga di sini? Nggak ada dong. Semuanya pasti secara jibilli selama masih berada dalam fitrah yang lurus itu meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga Firdaus. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala justru semakin sayang kepada hambanya, semakin seorang hamba itu rajin meminta kepadanya. Kebalikan, ya. Kalau manusia nih, kita minta sama manusia, hari ini minta, besok minta lagi, besoknya minta lagi, kita bilang apa? Aduh, keenakan ente ya, anak yang kerja capek-capek ente tinggal minta. Manusia seperti itu tabiatnya. Manusia itu tabiatnya adalah apa? Pelit. Itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diberi apa? Memiliki perasaan pelit. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, Anda sudah capek-capek kerja, ente tinggal datang minta. Asik sekali. Kalau kita minta kepada manusia sehari, sekali, 2 kali, 3 kali mungkin masih dikasih. Tapi kalau setiap hari minta, bosan juga dia. Ente minta terus. Ya. Itu kalau kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin rajin, semakin sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Karena itu bukti kita merendahkan diri di hadapan Allah. Bukti kita ini butuh kepada Allah. Bukti penghambaan kita kepada Allah. Bukti bahwasanya kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita. Bukti bahwasanya kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai, ya, zat yang kita meminta kepadanya. Bukti bahwasanya kita meyakini kekuasaan Allah. Bukti bahwasanya kita meyakini kemampuan Allah, kekuatan Allah. Oleh karena itu, sehari, ya, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk minimal dalam satu hari itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca ihdinas siratal mustaqim dalam setiap rakaat salat kita. Bukti itu perintah dari Allah, sudah minimal wes. Kalau orangnya anggap sak males-malesnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tuh sudah menekankan minimal baca ihdinas siratal mustaqim setiap rakaat dalam salat. Perintah Allah supaya apa? Kamu benar-benar menghambalah kepada Allah. Kamu benar-benar merendahlah di hadapan Allah. Buktikan kelemahanmu dan buktikan bahwasanya
engkau menganggap dan meyakini Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha mampu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu pasti minimal kita sehari, seandainya pun nih semalas-malasnya seorang muslim, selama muslimnya masih lurus lah, itu minimal dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam 5 salat dalam salat dia itu yang 5 kali sehari ya berapa? Subuh 2, zuhur 4, asar 4, 10, terus maghrib 3, 13, isya 4, 17 kali Allah wajibkan kita, wajib ya, karena membaca surat Al-Fatihah itu rukun dari sholat. Allah wajibkan kepada kita minimal itu 17 kali kita berdoa kepada Allah. Itu minimal sekali. Tapi masa kita muslim seminimal itu gitu. Masa kita muslim seminimal itu, haruslah membaca doa-doa yang lain. Buktikan kepada Allah kita ini sebagai hambanya yang lemah. Semakin kita merendah di hadapan Allah, semakin Allah sayang kepada kita. Makanya ya, gelar terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad itu adalah Abdullah. Itu gelar terbaik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya, sudah terverifikasi, verified sebagai hamba Allah. Karena ada orang-orang yang sejatinya dia hamba Allah, tapi justru menghambakan diri kepada hal yang lain. Ada yang menjadi hamba harta, banyak. Dia sebenarnya statusnya itu adalah hamba Allah, tapi apa? Tidak mau berada dalam status ini. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala ya menyebut dalam syahadat asyhadu, kita menyebutkan dalam syahadat kita misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Abduhu ini, hamba Allah ini adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad sebagai hamba Allah telah menunjukkan kapasitasnya benar-benar sebagai hamba Allah. Kalau sebagian kita, mungkin kita termasuk di antaranya, sejatinya status kita adalah hamba Allah, tapi ya, kenyataannya ya, dalam kesehariannya justru menjadi hambanya HP. Gitu. Kalau HP-nya hilang, kayak nyari-nyari apa? Kayak kehilangan ada bagian dirinya yang hilang juga. Gitu. Ada orang-orang yang hamba harta, hambanya kekuasaan. Pokoknya aku harus jadi penguasa. Enggak peduli aturannya apa, diterabas. Yang penting jadi penguasa. Hambanya kekuasaan. Ada yang hambanya harta. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan hal itu. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar, wa ta'isa abdud dirham, wa ta'isa ardul khamilah, wa ta'isa abdul khamisah. Kata Rasulullah SAW, celakalah hambanya dirham, hambanya dinar, hambanya khamisah. Khamisah itu ya pokoknya barang dagangan di zaman dahulu kala. Khamilah, khamisah itu semua adalah perbendaharaan, ya. Barang-barang yang barang-barang mewah lah gitu. Maka kata Rasulullah, ada orang-orang yang menghambakan diri. Yang penting dapat penghargaan, yang penting dapat uang, nggak peduli halal haram. Nah, ini namanya apa? Para hamba-hamba harta, hamba-hamba jabatan, hamba-hamba penghargaan dari manusia. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikan kepada kita, dan itu telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah. Maka perintah kita ini sebenarnya kembali kepada fitrah kita.
Fitrah kita adalah hamba Allah, dan bagaimana kita benar-benar menjadi hamba Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, salah satunya dengan memperbanyak doa. Makanya ya, dalam sehari semalam ya, itu sebenarnya Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita doa ya. Doa mulai dari membuka mata sampai menutup mata kembali. Banyak doanya. Mulai doanya bentuknya istighfar. Mulai doanya berupa meminta taubat ya, supaya taubat kita diterima. Sekedar kita bercermin saja. Apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi ya Allah. Wah, ganteng banget sih anak nih. Wes. Atau cantik banget lah anak nih kalau perempuan gitu. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan dengan begitu indah, dengan begitu tampan ya, diri ini, maka perindahlah pula ya, perbaikilah pula akhlaknya. Kita meminta kepada Allah, diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya meminta. Kita ya kita misalnya apa ini masuk sudah ya, ini tadi sudah. Kita misalnya doa-doa yang lain, apa contohnya ya? Allahumma inni kita selesai sholat misalnya ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini zikir ya. Kita misalnya dalam sholat saja contohnya, selesai kita sebelum kita salam, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari 4 perkara. Itu adalah bentuk bagaimana kita ya, menyempurnakan sholat kita, dengan kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di akhir sholat, penutup sholat kita. Ya. Maka ya, apapun keadaan kita, harus kita itu senantiasa merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepadanya. Kita minta apapun Allah mampu memberikannya selama tidak berupa kemaksiatan. Ya tentu. Ini adalah salah satu pokok Islam ya, enggak mungkin dan bahkan dosa hukumnya kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah dia pacarku. Enggak boleh yang kayak gitu. Dosa kok apa? Dosa kok minta gitu loh. Itu justru meminta doanya ini sendiri berubah menjadi dosa. Ya Allah, semoga pengajuan KPR ribaku diterima ya. Ya justru dosa seperti ini ya tentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pasti kok akan memberikan ijabah atas doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Nah, ini adalah ayat atau bagian pertama dari ayat yang tadi mengucapkan Ud'uni astajib lakum, ya Allah. Allah mengatakan berdoalah kepadaku, aku niscaya akan memberikan ijabah. Lalu sambungannya baru tadi, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang enggan, sombong, diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang enggak mau minta kepada Allah, orang yang enggak mau berdoa kepada Allah sebagai orang-orang yang sombong. Jadi jangan pernah sombong kepada Allah. Sombong kepada manusia aja enggak boleh, ya kan? Apalagi sombong kepada Allah dengan tidak mau meminta. Padahal kita ini banyak sekali butuhnya, banyak sekali kurangnya, banyak sekali enggak punyanya, ya. Tapi entah kenapa manusia itu sebagian tidak mau sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalinya berdoa yang dosa ini juga tidak akan mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu di sini itu berasal dari ilmu ya. Sumbernya itu adalah ilmu. Kalau seseorang itu memiliki ilmu, tahu ini halal, tahu ini haram, ya tentunya dia akan meminta hal-hal yang halal selama masih berada di atas agama yang lurus ya.
Kalau orang itu ya agamanya melenceng, ya mungkin dia akan meminta hal-hal yang haram. Nah, itu dia. Orang yang sudah melenceng itu kadang kala Allah Subhanahu wa taala tambahkan melenceng. Wal iyadu billahi taala. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Biasakanlah kita dalam keseharian kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ada waktu lowong, lagi kosong, lagi nunggu antrian, lagi nunggu kereta, lagi nunggu pesawat mungkin, itu kadang kita nunggunya berjam-jam. Sebagian orang ada yang mengisi waktunya dengan ya dengerin musik, ya, ada yang sambil ngobrol ngalur ngidul gitu. Ada yang sambil ya tiduran tiduran nggak genah gitu. Itu waktu-waktu seperti ini sebenarnya sangat bagus untuk kita gunakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, ya Allah mudahkan aku belajar, ya, yang lagi tugas mungkin ya Allah mudahkan aku menuntaskan tugasku. Ya Allah, sebenarnya kalau kita mau minta itu nggak ada habisnya, ya nggak ada habisnya. Tapi subhanallah, Allah itu mampu memberikan apapun yang kita minta yang nggak ada habisnya, dan itu tidak mengurangi ya, kerajaan Allah, kekayaan Allah, kekuasaan Allah sama sekali. Mintalah terus, ya mintalah terus. Ya, kita minta, ya Allah nih jalan kok jelek banget ya Allah semoga jalannya jadi bagus. Aduh, anak kemana-mana naik motor nih, kalau hujan kehujanan, ya Allah aku minta kepadamu punya mobil. Doa saja. Saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mobil, gaji masih UMR Ustaz. Allah mampu memberikannya. Ya, Allah mampu memberikannya. Saya kenal ya seseorang yang kerjanya itu hanya CS, cleaning service. Ya, subhanallah, sudah haji. Dihajikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Subhanallah. Kita yang gajinya di atas UMR aja banyak yang belum haji. Karena itu rezeki dari Allah. Allah memberikan. Ya. Mungkin saja dia tulus berdoa, ya Allah aku ingin haji, Allah kasih. Kitanya yang kurang tulus berdoa, enggak karena kita enggak tulus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk haji, mungkin belum dikasih. Mungkin kita kalah doa sama dia. Ya, mungkin kita kalah doa sama dia. Maka kesempatan apapun, ya, gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Kalau kita sekedar sender-sender saja, sebenarnya banyak sekali yang kita ini masih belum kita miliki, ya kita masih lemah, kita masih ini, kita masih itu. Banyak sebenarnya yang bisa kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu, kadang kita tidak dapat taufik, kadang kita tidak dapat petunjuk untuk berdoa. Itu. Makanya tadi kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, faman alhamad du'a fa innal ijabata ma'ah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, Allah kasih ilham, ya, Allah kasih hidayah untuk mau dia berdoa, ya, itu adalah salah satu bentuk tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya. Sekedar dia terpikir untuk berdoa itu adalah salah satu petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengijabah doanya tersebut. Tapi kalau orang enggak diberikan ilham, enggak diberikan taufik hidayat untuk mau berdoa, ya itu tanda-tanda Allah memang tidak ingin memberikan dia hal tersebut. Nah, itu maksudnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan satu kesempatan pun kecuali kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi doa ini termasuk zikir. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa tadi termasuk zikir. Zikir itu akan membawa kepada ketentraman, kepada ketenangan, ya. Allah tadi telah menegaskan, saya bacakan di awal pertemuan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketenangan, kebahagiaan itu adalah tatkala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang mengira bahagia itu kalau kaya raya. Ternyata terbukti orang kaya raya banyak yang gak bahagia. Banyak. Saya tahu sendiri beberapa orang kaya raya itu kalau sudah curhat panjang. Artinya dia kurang bahagia padahal hartanya wow.
hartanya wow gitu. Ada orang yang mengira kebahagiaan itu pada jabatan, pada kekuasaan. Padahal sebagian orang justru setelah menjabat, justru setelah memiliki kekuasaan itu melenceng dari jalan yang lurus. Gak mungkin dia bahagia. Ada yang mengira kebahagiaan itu ya, kalau bisa memuaskan hawa nafsunya. Ini kebahagiaan versi orang barat ya. Bahagia itu kalau bisa bebas, freedom katanya. Bebas mau melakukan apa saja. Enggak, terbukti mereka sendiri ya akhirnya merasa apa? Hampa. Banyak. Ya, banyak orang-orang barat itu merasa hampa. Padahal sudah padahal sudah menyalurkan nafsunya, disalurkan. Zina sudah, narkoba sudah, khamar sudah. Tapi enggak bahagia. Justru mereka apa? Pakai narkoba karena apa? Karena nggak bahagia, ya nggak bahagia. Ya, karena mereka mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Allah pencipta kita telah menegaskan kebahagiaan itu ada pada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luas ya, zikrullah. Kebahagiaan itu tatkala kita zikir kepada Allah, dan para ahli tafsir tatkala menafsirkan ayat ini mengatakan yang namanya zikrullah di sini enggak hanya sekedar zikir secara lisan, enggak. Zikrullah di sini adalah Islam itu sendiri. Maka kebahagiaan itu hanya ada pada Islam. Ya, hanya ada pada Islam. Tatkala kita menunaikan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, saat itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya, salah satu bentuk zikirnya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, baik itu urusan dunia, baik itu urusan akhirat. Tapi tentu jangan sampai hanya meminta dunia saja. Ya, jangan sampai hanya meminta dunia saja. Mintalah kepada Allah semuanya, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ya, minta istri yang solehah, minta anak-anak yang soleh dan solehah, minta harta yang berlimpah. Ini minta kepada Allah urusan dunia, minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan akhirat. Dan salah satu doa paling sempurna ya, dalam Al-Qur'anul Karim Allah sudah berikan kepada kita contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi istilahkan orang Indonesia itu doa sapu jagat. Kenapa? Semuanya sudah masuk dalam doa ini. Ya, Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauhkan kami dari api neraka. Apalagi yang kurang? Semua sudah masuk dalam doa ini. Ya. Maka oleh karena itu ya, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Ini ada salah satu bentuknya, doa sapu jagat. Jangan pernah juga lupa untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala surga firdaus ya. Jangan sekedar minta yang penting masuk surga, tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga firdaus. Karena doa tadi itu akan memberikan efek pada keseharian kita. Tatkala kita meminta kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga firdaus, itu doa kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahnya dalam keseharian kita dengan mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang akan mengarahkan kita kepada surga firdaus. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi untuk saya pribadi dan semua jamaah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim.